Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Sunda bersama Ibu Yeni. Wilujeng enjing barudak, wilujeng patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda sareng Ibu Yeni. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan tema 2, judulnya kaulinan. Apa itu kaulinan? Kaulinan adalah permainan. Kaulinan artinya permainan. Biasanya permainan ini adalah permainan tradisional. Permainan anak-anak, di mana kalau zaman dahulu anak-anak selalu bermain bersama teman-teman di rumah maupun di sekolah. Apa saja permainan ini? Contoh ini adalah permainan jajangkungan yang biasa dalam bahasa Indonesia disebut dengan egrang. Egrang atau jajangkungan peralatannya dibuat dari awi. Awi adalah bambu. Bambu itu diberi alat untuk meletakkan kaki. Jadi kayak tangga begitu. Tempat untuk meletakkan kaki. Kalau tangga kan banyak, nah ini cuma satu. Jadi satu bambu dikasih satu. Nah, lalu demikian juga yang satunya lagi. Kemudian anak-anak yang memainkan itu naik ke bambu itu dan berjalan. Kalian mungkin pernah melihat permainan itu atau kalian sendiri pemainnya. Yang kedua, ini adalah permainan congklak. Biasanya disukai oleh anak-anak perempuan. Congklak dalam bahasa Sunda disebut congkak atau ada juga yang menyebutnya simak. Tentu saja alatnya adalah papan congklak, kubuk, atau ada yang menyebutnya kewuk, atau juga ada yang memakai biji asem. Ya, nama permainan ini adalah congkak. Tentu anak-anak pernah melihat permainan ini. Kalau zaman sekarang permainan ini terbuatnya dari plastik, bahkan ada yang bisa disambung-sambung. Tetapi kalau pada zaman dahulu rata-rata dibuat dari kayu. Nah, kalau di daerah ada juga yang terbuatnya dari tanah, anak-anak duduk lalu mereka membuat. Dalam papan congkak itu ada lubang-lubangnya sebanyak 16. Yang 14 kecil, yang 2-nya agak besar, ada di kiri dan di kanan. Lubang-lubang itu disebut logam. Ya, dalam bahasa Sunda lubang-lubang itu disebut logam. Yang ketiga adalah permainan kucing sumput. Biasanya anak-anak menyebutnya dengan petak umpet. Bisa anak perempuan, bisa anak laki menyenangi permainan ini. Yang berikutnya adalah sapintrong. Kalian yang anak-anak perempuan tentu menyukai permainan ini. Yang namanya sapintrong adalah lompat tali. Jadi talinya biasanya dibuat juga dari karet. Karet itu diuntui. Kata orang Sunda diuntui. Apa artinya? Digabung-gabung gitu ya. Jadi panjang, kemudian dipakai untuk bermain loncat tinggi. Karet yang diuntai. Nah, ini adalah permainan engklek. Permainan engklek biasanya disukai oleh anak-anak perempuan.
tentu ada alatnya. Alatnya selain kapur buat menggambar, biasanya begitu ya, atau juga yang disebut dengan talawengka. Apa itu talawengka? Potongan atau serpihan genteng yang dipakai untuk tanda dia bermain sampai di mana. Nah, anak-anak, ini adalah permainan cinciritit. Biasanya beberapa teman meletakkan telunjuknya di lengan atau di telapak tangan temannya. Nah, kemudian kalau pas dia ketangkep, itu biasanya yang kalah. Nah, permainan ini biasanya juga dipakai pada saat awal permainan. Jadi untuk menentukan siapa yang jaga, siapa yang bermain, atau siapa yang kalah dan siapa yang menang. Nah, tentu yang ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Ini adalah permainan bekel. Alatnya tentu saja memakai bola bekel dan kuuk. Kuuk ini bisa berbentuk kerang yang kecil-kecil atau bisa juga berbentuk dari biji-bijian besi. Jadi terbuatnya dari besi. Begitu. Anak-anak, ini adalah permainan kaleci. Kaleci dalam bahasa Indonesia disebut dengan kelereng. Tentu permainan ini disukai oleh anak-anak laki-laki. Mereka menyukai bermain kelereng. Nah, anak-anak, masih banyak sekali permainan. Di antaranya juga ada yang namanya boy-boyan. Itu serpihan genting yang disusun kemudian dilempar dengan bola tenis. Nah, dari permainan itu sebetulnya kita bisa mengambil manfaatnya. Mari kita lihat pada catatan ini. Manfaat permainan anak-anak. Yang pertama, tentunya melatih ketangkasan. Yang kedua, diajar fokus. Fokus, tahu ya? Kalian benar-benar memperhatikan ke situ. Yang ketiga, melatih hirup rukun. Jadi melatih kita bisa hidup rukun dengan teman-teman pada saat kerjasama dalam permainan itu. Dan tentu saja kita diajar untuk jujur dan sabar. Karena dalam permainan biasa ada yang kalah dan yang menang. Yang kalah tidak usah bersedih, yang menang tidak usah sombong. Di situ kita bisa berlatih dengan permainan anak-anak. Mungkin kalian bisa bermain atau melakukan permainan. Salah satu itu, ajaklah adik, kakak, atau orang tuamu untuk permainan. Semoga kalian paham. Anak-anak, demikian tadi beberapa permainan yang Ibu berikan kepada kalian. Semoga kalian paham dan kalian bisa bermain bersama keluarga di tengah masa pandemi ini. Sampai jumpa minggu depan.